Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-27 ini, didukung oleh para pemain, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dibantu oleh Darka dan Ucok, serta Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aduh, lepaskan tanganku, lepaskan dulu, aduh, sakit sekali, lepaskan tanganku, Tanganmu akan kulepaskan. Iya. Tapi setelah kupatah-patahkan. Aduh, biung, aduh, kapok, aku kapok, aduh, lepaskan tanganku, aduh, mati aku, Ayo, siapa di antara kalian mau membela orang ini? Majulah ke depan. Ayo, majulah ke depan. Kalau kalian tidak terima, kalian ingin membela nasib kawan kalian ini, majulah. Aku tantang kalian berkelahi. Hah, bagus. Jadi kalian tidak bermaksud membela orang ini. Kalau begitu, aku bebas melakukan apa saja kepadanya, bukan? Hah, bagus. Memang sudah nasibmu, Pak. Mungkin sudah nasibmu kalau kau harus kehilangan tanganmu. Aduh, biung, ampun,
Jangan, Ayu. Jangan. Mati aku. Aduh, Biung. Ampun, Duk. Ampun. Aduh. Aku merasa bersalah. Aku memang bertindak sewenang-wenang. Ampunilah aku, Duk. Sudahlah, Ayu. Lepaskan dia. Aduh. Kasihan. Sepertinya dia sudah benar-benar kapok, Ayu. Nah, rupanya nasibmu memang masih mujur. Tapi jangan coba-coba kau berani mengulangi perbuatanmu yang sewenang-wenang. Iya. Kau masih mempunyai mata yang lengkap. Kau tentunya dapat melihat penderitaan orang lain dengan lebih sempurna. Mengapa kau bertindak sewenang-wenang kepada orang cacat? Ampun, saya kapok. Saya tidak akan berani mengulanginya. Lepaskan tanganku, Nduk. Patah nanti tanganku. Biung. Sudah. Aduh. Jangan merintih-rintih. Sekarang kau lepaskan. Iya. Kau tidak boleh pergi dulu. Tunggu di sini. Iya. Aku akan bicara dulu denganmu. Juga dengan kalian. Marilah kita selesaikan urusan ini secara baik. Sekarang, aku ingin bertanya kepadamu. Apa alasanmu menuduh orang ini telah mencuri? Maaf. Sebenarnya aku tidak mempunyai alasan untuk menuduhnya. Kalau begitu kau telah memfitnah. Kau tahu apa hukumannya memfitnah? Iya. Fitnah adalah kejahatan yang paling keji. Karena kau telah memberikan kesaksian yang tidak benar kepada orang lain. Iya, betul, Duk. Aku mengaku bersalah. Aku telah hilap. Aku telah lupa diri. Kau orang dagang. Kau mencari keuntungan dari masyarakat di sekitarmu. Iya. Karena itu kau harus bersikap ramah, sopan kepada orang, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, sekarang aku mau bertanya. Berapa kepeng kau telah dirugikan? Berapa harga makananmu yang hilang? Tidak banyak. Hanya 1,5 kepeng, Duk. Ya, sudahlah. Aku sudah merelakannya. Tidak. Kau tidak perlu kehilangan barang yang tidak semestinya hilang. Biarlah. Aku yang akan menggantikannya. Tidak Ini. Aduh. Terimalah sebagai ganti rugi. Ayo. Terimalah. Aduh. Tidak usah malu-malu. Oh, Bukankah kau tidak ingin rugi? Tidak usah, Duk. Aku sudah merelakannya kok. Biar saja. Terimalah. Kau tidak perlu berpura-pura. Aku tahu watakmu. Kau tidak ingin rugi, kan? Aku tidak ingin kau masih menyimpan ganjalanmu kepada orang buta ini. Ayo, terimalah. Iya. Terima kasih, Nduk. Tapi sebenarnya aku sudah merelakannya. Cepat, kantongi saja uang itu. Dan setelah itu, lupakanlah apa yang sudah terjadi. Dan kau harus mencabut tuduhanmu pada orang ini. Lihatlah, kau tentunya bisa melihat mana ada orang seperti ini mencuri makanan. Sedangkan berjalan saja dia sudah terseok-seok. Kau, sekarang kau. Katanya ayammu pernah hilang. Berapa harga seekor ayam? Sudahlah. Biar saja. Aku tidak yakin ayamku dicuri orang buta itu. Mungkin saja dia hilang sendiri di tengah hutan sana. Biar sajalah. Kulihat tadi kau ikut memukuli orang buta itu. Kau pasti juga menuduhnya mencuri. Sekarang ini, terimalah. 2,5 ringgit cukup? Maaf, saya tidak bisa menerimanya. Sudahlah, saya
saya sudah melupakannya. Saya memang bersalah. Saya telah memukul orang yang belum tentu bersalah, belum tentu mencuri. Saya menyesal sekali. Terimalah, Pak. Aku pun tidak ingin kau menyimpan ganjalan kepada orang buta itu. Kau sudah memukulnya beberapa kali. Dan aku tidak ingin membela orang yang bersalah. Ayo, terimalah. Kau jangan berlagak sombong. Tadi kau memaki-maki orang buta itu. Kau memukulnya dan menendang wajahnya seenak perutmu. Sekarang kau tidak mau menerima ganti rugi. Kau ini sombong dan pengecut. Ayo, terimalah. Iya, baiklah. Terima kasih, Nduk. Terima kasih. Bagaimana, Bapak Wali Kadep? Syukurlah, Ayu. Syukurlah kau telah dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik dan bijaksana. Nah, saudara-saudara, kalian tidak perlu heran. Gadis ini namanya Ayu Wandira. Kalau kalian ingin tahu siapa dia, dia adalah putri Nyai Paricara dari desa Pasuruan 1. Benarkah kau putri Nyai Paricara, Nduk? Oh, kalau begitu, aduh, aku malu sekali. Sudah 2 kali Nyai Paricara menolong keluargaku yang sedang sakit. Dan beliau sama sekali tidak mau menerima imbalan apa-apa dari kami. Aduh, semua orang desa Pongging kenal baik nama beliau. Nama beliau begitu harum di desa Pongging. Juga di desa-desa lain di sekitar Pongging. Aduh, maafkan aku, Nduk. Maafkan aku. Orang yang tak tahu diri ini, Nduk. Sudahlah, Pak. Kau tidak perlu terpengaruh. Sekalipun aku bukan putri Nyai Paricara, kau tetap tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Oh, iya. Kau harus dapat hidup dengan baik. Maaf. Aku tidak bermaksud mengajarimu. Tapi kelakuanmu kepada orang buta ini benar-benar tercela. Sama sekali tidak terpuji. Iya, betul, Nduk. Aku baru menyadarinya sekarang. Mungkin selama ini aku hanya memikirkan keuntungan saja. Aku hanya memikirkan uang dan uang terus. Sehingga aku lupa ada hal-hal yang penting yang harus kuperhatikan. Iya. Aku juga minta maaf, Nduk. Aku juga pernah berhutang budi kepada Nyai Paricara. Aku merasa tidak enak. Aku malu. Tidak seharusnya aku berlaku kasar kepadamu. Berlaku kasar itu tidak baik, Pak. Tidak baik kau lakukan kepada siapapun juga. Terlebih-lebih lagi kepada orang yang lemah, orang yang cacat, dan tidak berdaya. Iya, Nduk. Aku sekarang menyadari kesalahanku. Sudahlah. Sekarang kalian bubar. Bubar. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan di sini. Ya. Sebaiknya kalian bubar saja. Perkara ini sudah selesai. Ayo bubar. Ayo bubar semuanya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Orang-orang desa Pongging itu segera bubaran. Mereka melangkah kembali ke rumahnya masing-masing. Sebagian di antara mereka masih ada yang menengok ke arah Ayu Wandira. Dan sebentar kemudian tempat itu menjadi sunyi. Tinggal mereka bertiga, Ayu Wandira sendiri, Wali Kadep dan Arya Dwi Pangga yang masih duduk setengah terbaring di atas jalanan. Ayah, kau tidak apa-apa, Ayah. Wajahmu, pipimu sampai bengkak begini. Kasihan kau, Ayah. Mulutmu berdarah. Mari, Ayah. Mari, ku bersihkan mulutmu. Sudahlah, Ayu. Sudahlah.
Pergilah. Kau tidak perlu menolong aku. Aku malu sekali. Benar-benar malu. Mengapa ayah harus malu? Ayah mau pergi kemana? Aku malu. Kau ternyata mewarisi budi pekerti luhur dari ibumu, Ayu. Syukurlah. Syukurlah, Ayu. Mudah-mudahan saja kau tidak mewarisi apa-apa dariku. Ayah, aku ingin mewarisi keahlianmu membuat syair. Jangan, Duk. Jangan. Tak ada gunanya kau pintar membuat syair. Syair itu ternyata tidak ada harganya. Orang-orang sama sekali tidak menghargai sebuah syair. Syair tidak laku dijual satu kepeng pun. Bahkan pemilik rumah minum itu tadi mengatakan, lebih berharga tai kerbau daripada syair. Sudah, Landuk. Kau tidak perlu belajar menulis syair lagi. Tidak ada gunanya. Oh, tidak, ayah. Belum tentu syair tidak ada gunanya. Siapa tidak kenal nama Empu Prapanca? Empu Tanakung, penyair-penyair ternama di masa silam. Konon kabarnya, Prabu Ranggawuni juga mempunyai kegemaran menulis syair. Memang, syair tidak bisa dijual seperti sepotong makanan, ayah. Tapi syair tetap merupakan barang yang berharga. Ayah jangan putus asa. Ayah harus tetap meyakininya. Iya, aku memang mudah sekali putus asa. Aku ini manusia pengecut yang mudah putus asa. Karena itu, Nduk, tinggalkanlah aku. Biarlah aku pergi. Biarlah aku hidup sendiri saja. Tak ada gunanya aku tinggal bersamamu, bersama ibumu di desa Pasuruan 1. Aku hanya akan mengganggu kalian saja. Pergilah, Ayu. Ayah jangan berkata seperti itu. Ayah harus kembali ke Pasuruan 1. Iya, benar Tuan Dwi Pangga. Tuan tidak perlu pergi. Lagi pula Tuan mau pergi kemana? Aku memang tidak tahu mau pergi kemana. Tapi rasa-rasanya, aku juga tidak bisa tinggal bersama kalian di desa Pasuruan 1. Mengapa, ayah? Sepertinya ibumu tidak rela aku tinggal bersama kalian. Ayu akan membujuk ibu. Ibu pasti akan bisa mengerti, ayah. Sudahlah, Nduk. Tidak usah. Aku sudah merasa cukup senang dan bahagia jika melihat kalian bahagia. Barangkali aku mempunyai jalan hidup sendiri. Biarlah. Aku akan menjalani sisa-sisa kehidupanku sendiri. Apapun yang akan terjadi, aku akan menerimanya. Mungkin dengan cara seperti ini aku dapat menebus dosa-dosaku kepada kalian. Oh, tidak, ayah. Kau harus kembali. Bagaimanapun juga, kau harus kembali. Ayu sudah berjanji dalam hati. Ayu tidak akan kembali ke Pasuruan 1 jika tidak bersama ayah. Ayo, ayah. Kita pulang sama-sama. Kita kembali menemui ibu. Bagaimana ini? Aku jadi gugup. Aku yakin ibumu tidak mau menerima aku. Aku nanti akan membujuknya, ayah. Kau tidak perlu khawatir. Bukankah demikian, Bapak Wali Kadep? Bapak mau membantu kami membujuk ibu? Iya, benar Tuan Dwi Pangga. Biar nanti kami yang akan bicara dengan Nyai Paricara. Mudah-mudahan saja Nyai Paricara bisa mengerti dan mau menerima kembali kehadiran Tuan Dwi Pangga. Semua ini demi Ayu. Ayu Wandira membutuhkan kehadiran Tuan Dwi Pangga. Iya. Kalau begitu baiklah. Aku mau kembali bersama kalian. Ayah. Ayah. Ayu. Ayah. Ayu Wandira dengan penuh kasih sayang menuntun Arya Dwi Pangga menyusuri jalan-jalan di desa Pongging. Menjelang tengah hari,
Mereka sudah tiba di desa Anjungan. Sekali waktu mereka berhenti karena Arya Dwi Pangga nampak kelelahan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Menjelang sore hari, mereka sudah mulai menapak di desa Kedung Dawa. Pada saat memasuki perbatasan desa Pasuruhan 1, Arya Dwi Pangga berhenti. Malam turun dan hari mulai gelap. Ayah, mengapa berhenti? Kita sudah sampai di mana, Ayu? Kalau tidak salah, kita sudah mulai memasuki perbatasan desa Pasuruan 1. Bukankah demikian, Bapak Wali Kadep? Benar, Ayu. Kita sudah masuk ke perbatasan Pasuruan 1. Tuan Dwi Pangga nampaknya sangat lelah. Aku ragu-ragu. Tiba-tiba aku menjadi bimbang, Ayu. Sebaiknya kalian saja yang pulang ke Pasuruan 1. Tinggalkan saja aku di sini. Oh, Ayah, mengapa harus begitu? Ayah harus pulang bersama kami. Ayu tidak akan meninggalkan Ayah di mana-mana. Ayu tidak mau kehilangan Ayah. Tapi, Nduk, aku malu sekali kepada ibumu. Apa nanti kata ibumu? Aku pasti akan dicaci maki. Aku malu, Ayu. Aku malu kembali ke Pasuruan 1. Ayah tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mengapa harus malu? Soal ibu adalah soal mudah. Nanti kami yang akan menghadapinya. Kau rupanya belum tahu siapa ibumu. Dia mempunyai watak yang keras. Jika dia mempunyai pendirian, maka dia akan mempertahankan pendiriannya itu sekalipun nyawanya terancam bahaya. Benar Tuan Dwi Pangga. Tapi demi Ayuandira putrinya, saya yakin Nyai Paricara akan bersikap lain. Iya, baiklah. Sebenarnya berat sekali hatiku untuk kembali ke desa Pasuruan 1 dan tinggal bersamamu. Tapi baiklah, Ayu. Aku akan mencobanya lagi. Mudah-mudahan saja Nona Mesin segera menjadi lebih lunak kepadaku. Mudah-mudahan saja ibumu segera mau memaafkan kesalahan-kesalahanku. Ibu juga seorang manusia biasa, Ayah. Bahkan ibu mempunyai perasaan dan hati yang sangat lembut. Yakinlah, Ayah harus yakin bahwa suatu saat nanti, jika kita terus membujuknya, jika kita terus menunjukkan sikap-sikap yang baik di depan ibu, ibu pasti akan merubah pendiriannya. Percayalah, Ayah. Benar, Tuan. Sekalipun hanya setetes air, jika air itu terus-menerus menetes tak henti-hentinya, maka air itu akan dapat melubangi sebuah batu yang cukup keras. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya Arya Dwi Pangga menurut saja. Ayuandira kembali menuntun ayahnya menyusuri jalan-jalan di desa Pasuruhan 1. Wali Kadep berjalan di belakang mereka. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki halaman pondok kediaman Mesin. Ibu. Ayu. Syukurlah, Ayu. Kau sudah kembali, nak. Ibu sangat cemas memikirkanmu, Ayu. Apakah ibu tidak cemas sedikit pun terhadap Ayah? Tuan Dwi Pangga, silakan duduk, Tuan Dwi Pangga. Iya. Terima kasih, Nyai. Lihatlah, Bu. Wajah Ayah penuh luka. Pipinya dan matanya bengkak. Mulutnya tadi mengeluarkan darah. Ayah dipukul dan ditendang orang-orang desa Pongging. Ayah dituduh mencuri, Bu. Iya,
memang berat hidup di luar. Bukankah demikian Tuan Dwi Pangga? Benar, Nyai. Memang berat sekali untuk hidup di luar. Kalau Tuan tahu bahwa hidup di luar berat, mengapa Tuan meninggalkan Pasuruan satu? Aku tidak mempunyai pilihan lain, Nyai. Aku merasa kehadiranku telah mengganggu kalian. Aku merasa telah menjadi penghambat di rumah ini. Aku telah menghambat hubunganmu dengan putrimu, Ayuwandira. Aku tidak mau merugikan kalian, Nyai. Itulah sebabnya aku memilih pergi. Sekarang ayah tidak boleh pergi lagi. Ayah harus tetap di sini. Ayah harus tinggal di sini bersama kami. Cukup, Ayu. Sekarang bawa Tuan Dwi Pangga ke ruangan biliknya. Baik, Bu. Ayah, ayo, kuantarkan ayah ke pondok belakang. Ya, Nduk. Ya. Hati-hati, ayah. Pelan-pelan saja. Di sini, lewat sini. Iya, hati-hati, ayah. Iya. Tidak usah dipikirkan terlalu mendalam, Nyai. Nanti Nyai bisa sakit. Oh, benar, Nyai. Kalau Nyai ingin Ayu memperoleh kebahagiaan, setidak-tidaknya Nyai harus tahu apa yang diinginkan bocah itu. Janganlah Nyai terlalu membatasinya. Janganlah Nyai terlalu mengekang keinginannya. Sebenarnya, aku tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan putriku, Bapak Rake. Aku hanya menyayangkan mengapa Tuan Dwi Pangga berada di tempat ini. Kehadirannya telah merusak hubungan kami. Semuanya kan tergantung Nyai. Apa maksudmu, Bapak Wali Kadep? Ya, maksud saya semuanya tergantung kebijaksanaan Nyai. Ayuwandira itu masih polos sekali, Nyai. Memang Nyai mempunyai ganjalan dengan Tuan Dwi Pangga sehubungan peristiwa beberapa tahun yang silam. Tapi, apakah ganjalan itu juga dimiliki oleh Ayu? Kan tidak, Nyai. Iya. Ayu sepertinya tidak mau mengerti perasaanku. Bukan begitu, Nyai. Ayu ingin tumbuh seperti gadis-gadis remaja yang lain. Ayu ingin mempunyai seorang ibu, tapi dia juga ingin mempunyai seorang ayah. Tidak harus begitu, Bapak Wali Kadep. Banyak sekali anak dibesarkan oleh seorang ibu, dan mereka mampu tumbuh serta berkembang dengan baik. Memang kehadiran seorang ayah sangat didambakan oleh setiap anak. Tapi ayah seperti Tuan Dwi Pangga, apa artinya? Mungkin bagi Nyai tidak ada artinya, tapi bagi Ayu, benar apa yang dikatakan Wali Kadep. Ayu sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah. Betapapun keadaannya, Ayu tidak pernah menilai apa yang nampak di luar. Ayu masih sangat polos. Saya memahami perasaan Nyai. Memang rasa sakit yang cukup parah akibat perbuatan seseorang sulit sekali untuk dikibaskan begitu saja, Nyai. Ya, luka yang dalam bisa sembuh, tapi bekasnya tidak akan pernah sembuh. Tapi Nyai, kalau Nyai mau memikirkan dari sudut kepentingan Ayu, mungkin Nyai dapat mempertimbangkannya sekali lagi. Apa salahnya Nyai memaafkan kesalahan Tuan Dwi Pangga demi Ayu? Tidak, Bapak Wali Kadep. Setidak-tidaknya untuk sekarang ini, aku belum bisa menerimanya. Bagaimanapun juga hatiku masih sakit. Dan aku tidak bisa menceritakan kepada siapapun juga secara percis bagaimana rasa sakit itu. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Terima kasih Bapak Rake Pamintihan. Setidak-tidaknya pendapat kalian bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Sekalipun, ya,
Rasanya susah untuk menyelesaikannya secara tuntas. Bagaimana rasanya, Ayah? Sudahlah, Ayah tiduran saja. Jangan banyak bergerak dulu. Kepalaku berdenyut-denyut. Orang itu tadi menendang kepalaku keras sekali. Beberapa kali aku terbanting di tanah. Orang-orang desa itu memang pantas diberi pelajaran. Apalagi pemilik rumah minum itu. Sombongnya bukan main. Congkak, sombong dan congkak. Tapi ternyata dia pun seorang pengecut. Sudahlah Ayu, semuanya sudah terjadi. Mungkin ini memang sudah menjadi nasibku. Dulu aku pernah malang melintang sebagai seorang pendekar. Aku keluar masuk desa. Namaku cukup menggetarkan di kancah dunia kependekaran. Jangankan untuk bertemu denganku, siapapun juga jika menyebut namaku, mereka akan gemetaran. Aku datang dengan menyebarkan hawa maut. Dan aku tidak pernah mengampuni korban-korbanku. Mereka semuanya binasa di tangan Arya Dwi Pangga. Ya, tangan-tanganku ini telah berlumur darah sepanjang tahun. Tangan-tanganku ini telah banyak mengguratkan garis-garis dosa. Iya, tangan-tangan ini dulu pernah perkasa. Tangan-tangan ini dulu pernah menyambar kepala orang dengan mudahnya. Tapi sekarang tangan-tangan ini sudah menjadi loyo. Tangan-tangan ini sudah menjadi barang rongsokan yang tidak ada harganya lagi. Sekarang dunia menjadi terbalik. Dulu Arya Dwi Pangga ditakuti orang-orang desa. Dan sekarang Arya Dwi Pangga menjadi barang tertawaan, barang cemoohan, barang ejekan. Ya, begitulah hukum yang berlaku. Cakra manggilingan. Dunia selalu berputar. Yang dulu berputar di atas, sekarang di bawah. Sekarang keperkasaanku benar-benar telah sirna. Nama besarku telah ambruk. Yang tinggal hanyalah seorang laki-laki buta, tak berdaya, hina dan nista. Sudahlah, Ayah. Apa gunanya Ayah meratap dan bersedih hati? Lebih baik sekarang ini Ayah tidur. Ayah harus istirahat. Ayah kelihatan sakit sekali. Kepalaku berdenyut-denyut, Ayu. Dan dadaku sakit. Kalau begitu, Ayu harus minta tolong ibu. Tunggu, Ayah. Ayu akan minta tolong ibu agar membuat ramuan obat-obatan untuk Ayah. Tidak, Ayu. Tidak usah. Jangan. Biarkan saja. Nanti juga sembuh sendiri. Iya, sembuh sendiri. Tapi kan lama. Ayu tidak ingin melihat Ayah menderita seperti ini. Ayah harus segera diobati. Tunggu, Ayah. Ayah tiduran saja. Ayu akan menemui ibu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tidak biasa menderita seperti kita, Ayu. Dia itu manja. Bukan, dia bukan manja. Dia sakit, Bu. Sakit itu soal biasa. Ibu sudah biasa menghadapi orang-orang sakit. Tapi sakit yang diderita Arya Dwi Pangga lain jenisnya. Dia sakit jiwa, Ayu. Dia sakit pikirannya. Sakit seperti itu memang susah sembuhnya. Ayo, Bu. Tolong buatkan ramuan obat-obatan untuk Ayah. Ibu akan membuatnya, Ayu. Tapi tidak sekarang. Besok pagi. Ibu kejam sekali. Kalau melihat ibu seperti ini,
Ayu tidak percaya ibu seorang tabib. Ayu, kau tidak usah berbicara ngelantur. Biarkan saja dia. Malam ini dia bisa tidur. Dan besok pagi ibu akan membuatkan ramuan obat-obatan. Mengapa harus besok pagi, Bu? Kita mempunyai persediaan daun-daunan, akar-akar dan biji-bijian yang cukup. Ibu bisa meramu obat itu sekarang. Mengapa harus menunggu besok pagi? Ayu tidak sampai hati melihat ayah menderita. Dia merintih kesakitan. Mata kirinya bengkak dan tubuhnya luka-luka. Dadanya memar. Ayah mengeluh. Katanya dadanya merasa sesak. Arya Dwi Pangga itu memang bukan seorang laki-laki. Dia gampang sekali mengeluh. Jadi, ibu tidak mau membuatkan ramuan obat-obatan untuk ayah? Ibu mau, Ayu. Tapi besok pagi. Ayu mau sekarang, Bu. Sekarang. Kau memaksa ibumu, Ayu? Tolonglah, Bu. Apa susahnya membuat ramuan obat-obatan? Ibu bisa mengerjakannya sekarang. Ibu tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Sebentar juga akan jadi. Ayo, Bu. Tolonglah. Kasihan ayah. Kalau ibu tidak mau mengobatinya, ya biarlah Ayu yang mengerjakannya. Tapi tolonglah buatkan ramuan obat-obatan. Biarlah nanti Ayu yang akan memborehkannya ke tubuh ayah. Cukup, Ayu. Cukup. Ibu tidak senang melihat sikapmu ini. Kau sudah terpengaruh perilaku Arya Dwi Pangga. Kau sudah ketularan suka memojokkan orang. Ibu tidak senang. Sudahlah, biar ibu yang mengurusnya. Oh, apa maksud ibu? Kau tidak usah banyak bicara, Ayu. Lebih baik kau tidur sekarang. Biarlah ibu yang akan mengurus Arya Dwi Pangga. Ayu. Kaukah itu Ayu? Ayu sudah tidur. Untuk apa kau bertanya-tanya tentang Ayu? Rupanya kau, Nyai. Maafkan aku. Bisakah kau duduk sebentar? Ada apa, Nyai? Bisa. Bisa. Aduh. Sakit sekali rasanya dadaku ini. Sudah. Jangan mengeluh. Jangan merintih dan merengek-rengek seperti seorang bocah. Aku akan mengobati luka-lukamu. Nyai, tidak usah. Aku tidak ingin merepotkanmu. Biar sajalah. Nanti juga sembuh sendiri. Aku mengerjakannya untuk Ayu, bukan untukmu. Cepat, buka pakaianmu. Aku akan memboreh tubuhmu dengan ramuan daun-daunan ini. Cepat. Aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Aku juga harus istirahat. Baik, Nyai. Baiklah. Sebenarnya, aku tidak ingin merepotkanmu, Nyai. Kau tidak usah basa-basi, Arya Dwi Pangga. Kau tahu, aku mengerjakan ini semata-mata untuk Ayu Wandira. Iya, aku tahu, Nyai. Sebenarnya kau tidak mau mengobati aku. Bahkan mungkin kau tidak mau menyentuh aku lagi, atau memandang wajahku lagi, atau berdekatan denganku. Aku memang tidak pantas didekati oleh siapapun juga. Tapi tidak apa, Nyai. Dan terima kasih sebelumnya. Kau harus berterima kasih kepada Ayu, bukan kepadaku. Iya, iya. Tapi karena Ayu tidak ada, kau menjadi gantinya, Nyai. Sudah. Jangan banyak bicara. Meisin segera memboreh tubuh Arya Dwi Pangga dengan ramuan daun-daunan. Tangan-tangannya bekerja dengan cekatan. Jari-jarinya yang halus dan putih dengan terampil memboreh hampir seluruh tubuh Arya Dwi Pangga. Laki-laki ini
laki-laki yang bernama Arya Dwi Pangga ini. Kalau tidak karena Ayu Wandira, aku tidak sudi melakukannya. Jijik aku melihat laki-laki ini. Kalau bukan karena Ayu Wandira, aku tidak akan sudi menyentuhnya. Dia sudah mengotori hidupku. Dia sudah merobek-robek kesucianku. Aku benar-benar jijik melihatnya. Hatiku sakit. Bertahun-tahun lamanya hatiku sakit karena terluka. Dan sekarang tangan-tanganku ini harus memboreh tubuhnya. Tangan-tanganku harus bekerja mengobati luka-lukanya. Ya, semua ini demi Ayu. Demi cinta dan kasih sayangku kepada Ayu Wandira. Aduh, sakit. Sakit sekali, Nyai. Sudah jangan diurut lagi. Sakit sekali. Sekarang kau boleh mengenakan pakaianmu lagi. Selamat malam, Arya Dwi Pangga. Kau belum tidur, Ayu? Ibu tahu kau belum tidur. Bagaimana dengan ayah, Bu? Ayah? Ayah? Kau selalu mencemaskan orang itu. Apakah luka-lukanya cukup parah, Bu? Dia akan segera sembuh, Ayu. Tadi sudah ibu katakan bahwa dia hanya manja. Dia suka aleman. Mungkin itu salah satu caranya menarik perhatian kita. Dia sudah hancur. Dia sudah merasa tidak berharga lagi. Dan karena itu, dia ingin menarik perhatian kita dengan tingkahnya yang macam-macam. Kau tidak perlu cemas, Ayu. Dia tidak apa-apa. Ibu sudah mengobatinya. Kasihan sekali ayah. Dia benar-benar sudah hancur. Kasihan. Dia hampir saja mati dipukul orang-orang desa. Dia dituduh mencuri makanan, Bu. Dia memang seorang pencuri tengik, Ayu. Dia telah mencuri kebahagiaan kita habis-habisan. Bu, tidak bisakah ibu bersikap lebih lunak kepadanya? Dia sudah cukup menderita. Dia tidak akan bisa membela dirinya lagi. Kasihan dia, Bu. Seharusnya ibu bersikap lebih lunak kepadanya. Kalau saja ibu mau bersikap lunak kepadanya. Kalau saja ibu mau memaafkan ayah. Ayu, ibu tidak akan pernah memaafkan orang itu. Apa susahnya memaafkan kesalahan orang, Bu? Itu pekerjaan yang tidak sulit, tapi sangat mulia sifatnya. Bukankah ibu seorang tabib? Bukankah ibu terkenal seorang wanita berhati lembut dan mulia? Kau tidak perlu mencampuri urusan pribadi ibumu, Ayu. Kalau ibu tidak bisa memaafkan Arya Dwi Pangga, tentu ibu mempunyai alasannya. Dan kau tidak akan pernah bisa mengerti alasan itu. Setidak-tidaknya sekarang ini. Ayu tahu. Ibu menaruh dendam kesumat kepada ayah. Cukup, Ayu. Ibu tidak mau bicara soal ini lagi. Mari kita tidur. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Meisin merasa kesal karena Ayu Wandira selalu mengajaknya bicara soal ayahnya. Dia selalu menghindar, tapi Ayu selalu mengejar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan